all these dreams that never had the means to come true. Well, I have no good hands to fight the lattice in my mind. Still I try. For my volition, I let it turn to ash. Now I can surely know all the power in the loss. And my bad decisions are heading for their end, and I'm watching for Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya!
Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya percaya hari ini harinya Tuhan bagi setiap kita. Hari Minggu di mana hari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kasih salam satu dengan yang lain. Katakan, Anda luar biasa hari ini. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini, siang hari ini hanya Tuhan yang kita senangkan. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain yang kami sembah di tempat ini. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Thank you Jesus, thank you Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain.
kuasa. Naikkan pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hati. Aku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya satu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Sekali lagi ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, haleluya. Sebab hanya Kau yang kami sembah. Kaulah satu dalam hidup kami. Sanjung tinggi namamu, ya Tuhan. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Yes Lord Jesus. Kami sanjung tinggi namamu di tempat ini, ya Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Ku sembah Kau.
Kau yang memuaskan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang memuaskan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami. Hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja ku
kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terjadilah bagi setiap kami, terjadilah bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sekali lagi mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shikaralaya. Haleluya. Hikaralaya nabashandarala hikaralaya nabashikarada. Bapa yang baik, kami segenap umat Tuhan di tempat ini bersatu hati menaikkan doa. Kami mau berseru, damailah Indonesiaku, sejahteralah negeriku. Shalom Indonesia. Ya Tuhan, biarlah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa bangsa dan negara kami yang telah kami lakukan Tuhan. Saat ini kami umat Tuhan berdiri di tempat ini, mengaku segala yang salah, segala yang kurang berkenan bagimu ya Tuhan. Biarlah pengampunan, pemulihan, penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap ada untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Luputkanlah ya Tuhan dari segala bencana-bencana alam, dari segala krisis-krisis ekonomi, dan juga dari segala perpecahan. Kami mau berdoa buat pemerintahan yang ada, Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming, beserta seluruh kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan, urapi semua kepala daerah yang sudah dilantik Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus atas mereka. Berkuasalah atas setiap keputusan-keputusan yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan. Biar semuanya teratur. Biar semuanya sinergi dengan rencana Tuhan atas Indonesia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa, biarlah kuasa-Mu bekerja atas TNI dan Polri Tuhan. Biar tetap solid, biar tetap sinergi, utuh untuk Indonesia. Biarlah perlindungan Tuhan nyata untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala, pembina kami, Gembala Induk berkapasitas luas. Pastor Niko Nyotora Harjo dan keluarga. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu tetap ada untuk hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengembalakan GBI Gatot Subroto beserta seluruh wakil-wakil gembala, gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK maupun semua pejabat-pejabat yang ada. Biar tetap utuh, biar tetap sinergi, bersatu hati mewujudkan visi tahun penuaian di tahun 2025 ini. Biar jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk gembala sidang terkasih kami, Pastor Yohanes Raja Guguk dan Ibu Olga. Biar kiranya Tuhan berikan kapasitas yang terus diperluas sebagai Gembala Rayon 1G, Gembala Rayon 13 Bengkulu, Gembala Sidang GBI Marina Plaza, Gembala Sidang HOJ, dan juga Gembala Sidang Bengkulu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan. Tuhan sertai keluar masuknya. Tuhan berikan yang terbaik, tuntunan, penyertaan hikmat Tuhan dan pengertian yang Tuhan terus perluas agar Tuhan boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga kami mau berdoa juga untuk semua wakil-wakil gembala yang ada, para kapokja, para kabit dan semua pengerja. Tuhan, kami sayang Tuhan, kami sayang gereja ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, menyingkirkan semua perbedaan, menyingkirkan semua perselisihan demi nama Tuhan ditinggikan di atas gereja ini Tuhan. Biarlah GBI Marina Plaza Tuhan pakai juga untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. GBI Marina Plaza Tuhan akan berdampak untuk kota kami. Kami mau berdiri untuk kota Manado Tuhan. Biar kota Manado tetap Tuhan sayang, tetap Tuhan berkati. Biar perkenanan Tuhan tetap ada untuk kota ini. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang sudah mengambil bagian pada ibadah raya kedua ini Tuhan. Berikan Tuhan sertai Tuhan. Tuhan jawab setiap doa yang dinaikkan. Tuhan tuntun dalam setiap perjalanan di minggu yang baru ini, di bulan yang baru ini Tuhan. Biar semuanya mengalami Tuhan, semuanya mengalami sukacita yang berlimpah dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Tuhan, Kau telah memilih Indonesia Tuhan sebagai tempat untuk dimulainya Pentakosta ketiga ini. Kami percaya Tuhan, kami rindu hujan akhir terjadi atas negara kami Tuhan. Kami rindu gerakan Pentakosta ketiga Tuhan terjadi atas kota Manado Tuhan. Kami mau mengambil bagian. Kami siap Tuhan, ini kami yang mengangkat tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk kegerakan yang terbesar dan yang terakhir. Untuk penuaian jiwa yang terbesar ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami mau berdoa juga untuk generasi Yeremia. Bangkitkanlah ya Tuhan, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, generasi yang tidak kompromi terhadap dosa, generasi akan Tuhan pakai untuk bergerak, untuk memenangkan jiwa. Generasi penerus Tuhan, bangkitkanlah Tuhan anak-anak muda yang penuh kapasitas, yang penuh pengurapan, biar Tuhan pakai. Dimanapun mereka berada, biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga untuk hamba firman-Mu pada siang hari ini. Bapak Pendeta John Slat, biar kiranya hikmat Tuhan terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biar visi bulan Maret Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Biar kuasa Tuhan menyertai dalam setiap perkataan firman ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak ada yang kembali dan gagal Tuhan. Firman Tuhan akan bekerja dan akan menjadikan berhasil dalam setiap keputusan yang ada Tuhan. Berikan hikmat dan juga semua kami akan mendengarkan Tuhan. Biar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dengan baik Tuhan. Berdoa juga buat keluarga hamba-Mu, Ibu Rani, Titi dan Jire, biar semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Biar semuanya yang dia sudah rancangkan bersama dengan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, firman Tuhan berkata bahwa banyaklah yang telah kamu lakukan dalam hidupku ya Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi hidup kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku
Sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Tuhan adalah gunung batu kita, amin. Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah keselamatan bagi setiap kita. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. you Jesus. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dalam anugerah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sebab hari ini kami bersuka cita ya Tuhan. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Sebab kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih dari hidup.
Yes, Lord Jesus. Kasih ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Lebih dari lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan sambil kita bangkit berdiri. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan Lebih dari hidup. Yes Lord Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih Sekali lagi katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Yes Lord lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji
Mari sambil angkat dua tangan di hadapan Tuhan. Kita ada di minggu pertama bulan Maret. 2 bulan kita jalani 2025, tahun penuaian, tapi juga tahun penuh tantangan. Banyak ketidakpastian, banyak goncangan akan terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang akan menakutkan orang. Tapi karena saudara ada di dalam Yesus, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Maka hari ini, angkat tanganmu sebagai tanda syukur. Kemurahan Tuhan adalah sesuatu yang sangat mahal, tapi tidak bisa kita beli dan bayar. Maka dia kasih gratis bagi kita. Pertolongan, keselamatan, kelepasan, pemulihan, pintu terbuka, pelipat gandaan, taburan yang bertumbuh. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan itulah kemurahan Tuhan. Hari ini kalau engkau beriman, sakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, aku datang di rumah Tuhan karena aku ingin melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Sesuatu yang melepaskan terjadi pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Kami terima, kami terima, kami terima. Siara bayara la bayara la 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 bayara la bayara la. Ora la bayara la bayara la la bayara la 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 bayara la la bayara la. Ora basyakara la la bayara la 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 bayara la la ba. Yoria basika matoka mokara makara makora la baya. Kire bekene meteke bede kene bede de bede de. Kire bekene tekele bekene tele bela 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 bela. Oria la bala 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 bala. Yara la la yara la 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 la. Oria la bala 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 bala. Yes, yes, yes. Roh Kudus bergerak. Roh Kudus bergerak. Api. Api. Ora la bayara la bayara la bayara la la bayara la. Ora baba yara la baba yara la bayara la ba. Ya Tuhan ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mengangkat tangan memandang wajah-Mu, mengakui Engkau. Engkau hebat, Engkau kuat, Engkau perkasa. Tiada yang seperti Engkau. Engkau luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau penguasa, Engkau pemilik, Engkau pengatur alam semesta. Engkau yang memiliki setiap kehidupan kami. Oh Rama Syakara Laba Yara Laba Yara Laba. Kalau kami punya Allah seperti Engkau, apa yang perlu kami takutkan ya Tuhan? Tiada yang setara dengan Engkau. Korala Basyandara Laba. Oh Rabayarala, bergeraklah Roh Kudus. Roh Kudus ini gerejamu. Roh Kudus ini waktumu. Ya Rabayarala Bayarala Bayarala. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Keramataka masyaka manaka masyaka rabayarala. Oh ramakarala bayarala bayarala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi kami bulan Maret ini ya Tuhan. Bagaimana kami menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk semua yang Kau telah kerjakan bagi kami ya Tuhan. Maka sangatlah baik bagi kami untuk mengangkat kata-kata bahwa hanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan visi ini ya Tuhan. Pengurapan, kuasa, hikmat, tanda-tanda dan mujizat menyertai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, selalu senang kalau ada di hadirat Tuhan. Ya. Yesus dimanapun dia berada, maka Alkitab berkata, orang banyak berbondong-bondong. Ya. Dia tidak bawa apa-apa. 5.000 laki-laki datang loh. Dia tidak punya roti, dia tidak punya ikan. Cuma seorang anak kecil yang menyumbang.
Tapi bagi Yesus, katakan bersama saya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saudara, hari ini saya rasa firman ini harus membawa kita kepada level yang sebenarnya Tuhan mau waktu Dia panggil kita. Ya. Karena saya belajar firman Tuhan berkali-kali saya baca buku, dengar khotbah dan sebagainya. Gereja itu ada di bawah level yang sangat di bawah, saudara. Cuman naik sedikit dari masa gelap gereja lah. Begitu. Gereja pada waktu Tuhan tanam melalui peristiwa Pentakost di loteng atas Yerusalem. 7 murid Yesus nelayan, tidak belajar sekolah teologi. Mereka tidak punya akses ke perpustakaan yang hebat pada waktu itu. Yang sebagian besar cuma ada di Roma dan Athena. Mereka orang-orang kampung, kelas 2. Galilea itu adalah orang yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang, apalagi di Yerusalem. Tapi waktu mereka tampil, Bapak Ibu, Petrus, alang-alang, gampang berubah. Cuma jago di mulu, tapi actionnya tidak ada. Tapi begitu dia dipenuhi Roh Kudus sebagai tanda mulainya gereja. Sekali dia khotbah, 3.000 orang bukan cuma bertobat, untuk 3 bulan depan bertobat lagi, tapi langsung memberi diri dibaptis. Gereja itu sudah di downgrade begitu rupa oleh pemimpin-pemimpin masa lalu, sehingga orang pandang enteng. Ya. Gereja itu disamakan dengan wadah-wadah dunia lainnya. Padahal waktu gereja ditanam oleh Roh Kudus, mereka disukai oleh semua orang, katakan amin. Petrus dan Yohanes. Si orang lumpuh pikir mereka punya duit, padahal tidak punya duit. Tapi hanya dengan perkataan emas dan perak tidak ada pada kami. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Apa itu, saudara? Sekarang nama Yesus disebut di mana-mana tidak ada ngaruh. Tapi mereka hanya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, pakai Nazaret di belakangnya. Bangkit dan berjalanlah. Wah, saudara, maka Alkitab berkata sebulan kemudian dia berjalan. Sebulan? Saat itu juga Bapak Ibu, mereka tidak sempat bahasa roh. Oh, rabasyak. Kunci E. Oh, rabasyak. Nyanyi lagu 70 kali. Pindah lagu, naik overtone dan sebagainya. Dan tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya berkata, dalam nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalan. Inilah Pentakosta, Bapak Ibu. Gereja itu adalah gereja Pentakosta pada awalnya. Tapi tahun 300, pemimpin-pemimpin diangkat berdasarkan kontribusi keuangan, berdasarkan hikmat manusia dari Athena, bukan berdasarkan kuasa Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, katakan bersama saya, puji Tuhan. Tuhan memberi pesan melalui gembala pembina kita. Roh Kudus kembali akan dicurahkan secara luar biasa. Saudara dengar ya, kalau saudara masih berpikir 40 tahun depan, 30 tahun depan, engkau tidak senada dengan Tuhan. Yesus segera datang. Jangan saudara berpikir, saya percaya, saya doakan Indonesia emas. Tapi saudara jangan terlalu berpikir jauh. Yesus segera datang. Tahun 2033 adalah 2000 zaman, tahun 2000 tahun Roh Kudus bekerja. Yang pernah belajar sekolah teologi di sini. 2000 tahun zaman Bapa bekerja, 2000 tahun zaman anak bekerja, dan 2000 tahun zaman Roh Kudus bekerja. Inilah yang namanya tahun anugerah. Ini adalah masa anugerah. Semua orang punya kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Tapi itu hilang di mana-mana. Gereja dibakar, hamba Tuhan disomasi, dan banyak hal yang jahat terjadi dalam gereja. Kenapa? Karena satu saja, Roh Kudus telah dipadamkan, disudutkan. Roh Kudus itu di nomor 1000 kalikan, bukan nomor 2 kan, di nomor 1000 kan. Roh Kudus jadi KW dalam gereja, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan curahkan kembali Roh Kudusnya yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Saya excited untuk hal ini Bapak Ibu. Saya baru pernah mengalami 30-40 tahun lalu yang namanya hujan-hujan rintik. Tapi saya menantikan hujan deras,
hujan terakhir, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Dan itu adalah zaman saudara dan saya. Dan itu adalah kesempatan terbesar bagi saudara dan saya untuk mengabdi di dalam gereja Tuhan, di dalam ladang Tuhan, agar supaya di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Begitu. Tinggal di mana Pak Budi? Tidak jauh dari Daud Perumah. Oh mantap. Pak Julektin tinggal di mana? Itu Pak John, kita lihat Bapak Abraham tuh baku tangan yang kita. Itu mantap. Ya. Jangan di mana Anda tinggal? Aduh, pokoknya jauh sekali. Bineleng masuk ke dalam terus naik ojek so berhenti so tidak bisa so patah di pefer, mesti naik kuda kong sampai di atas. Di mana Anda pergi rumah itu? Biarlah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan di akhir zaman. Katakan amin. Haleluya. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan dari Yeremia 9 23 dan 24. Bapak Ibu, Pak Niko katakan begini. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Kita akan mendengar dan melihat hal-hal yang menakutkan terjadi. Orang nyanyi 30-40 tahun lalu. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Dulu so banyak gempa, tapi tidak semenakutkan sekarang. Kenapa? Begitu engkau buka HP, gempa di Boltim, gempa di sana, gempa di Ternate dan sebagainya. Karena ada ini gadget ini. Tapi saudara, memang itu akan terjadi. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Baca bersama dengan suara keras. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekolah sampai doktor, 2 doktor di muka, doktor di belakang, puji Tuhan. Engkau jadi bijaksana. Engkau pergi gym, makan suplemen tiap pagi, sore, malam, siang, saudara minum, ya, untuk jadi kuat. Engkau olahraga, ya, dan seterusnya, itu tidak salah. Kau jadi kaya, Tuhan tidak pernah melarang orang Kristen menjadi kaya. Karena kalau semua orang Kristen miskin, siapa mau suka datang di gereja? Ya. Nanti sebentar kita akan lihat ayat itu. Nah saudara kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan berkata bahwa untuk semua hal itu tidak menggerakkan hati Tuhan, tidak membuat Tuhan senyum-senyum dengan saudara. Tapi yang membuat Tuhan menyukai saudara adalah kalau saudara memahami dan mengenal siapa Tuhan itu. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Gereja telah mendowngrade Tuhan. Seorang perempuan yang gagal menikah, 5 kali menikah gagal, laki-laki ke-6 pun akan gagal lagi. Nanti ketemu laki-laki ke-7 yaitu Yesus, baru dia menjadi hamba Tuhan. Dia kenal Yesus yang pertama, masakan engkau orang Yahudi, minta air kepadaku. Tapi kedua dia naik, Tuhan apakah engkau punya timba? Tapi selanjutnya dia berkata, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tapi inilah pengenalan yang tertinggi dalam kekristenan. Dia berkata kepada orang-orang di kampung Sikar Samaria, bukankah dia Kristus itu? Itu adalah pengenalan paling tinggi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa aku ini? Mereka berkata, ada yang berkata engkau itu Elia pembuat mujizat. Ada yang berkata engkau itu Yeremia, nabi peratap. Makanya ada kitab peratapan atau kalau Alkitab lama nudup Yeremia. Ya. Tapi ada yang berkata juga engkau Yohanes, tegas tanpa tedeng aling-aling. Yesus berkata, kalau menurut orang aku seperti itu, menurut kamu siapakah aku ini? Oh Petrus ini langsung dia berdiri, padahal Petrus itu Bapak Ibu dia punya kata nama lamanya itu adalah alang-alang. Kalau pakai bahasa Likupang kusu-kusu. Ya. Gampang goyah. Hari ini pagi tahu, sore keju dia. Tapi saat itu dia berdiri dan berkata, engkau adalah apa? Mesias,
engkau adalah Kristus yang diurapi, yang dapat lakukan apa saja. Itu setara dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang buta yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu keraja, itu kekuasaan tertinggi. Bapak Ibu, kita harus mengenal dia seperti itu, katakan amin. Dia bukan sekedar mau menolong kita, dia di atas seperti itu Bapak Ibu, dia segala-galanya. Saya selalu katakan kata-kata ini, hanya dengan ucapan, hanya dengan kata-kata, dia ciptakan alam semesta. 100 miliar triliun bintang, itu yang sudah dicatat oleh manusia. Masih ada di gelap-gelap saudara, karena penelitian berkata, alam semesta ini meluas, bukan meluas, memang tak ada batasnya. 100 miliar triliun bintang, sudah tahu 100 miliar itu 21 nolnya. Dia hanya berkata, jadilah, jadilah. Ayat ini membawa kita untuk kagum kepada Tuhan, kagum kepada namanya, kepada perbuatannya, kepada integritasnya, kepada sesuatu yang dia punya dalam dirinya sendiri. Orang boleh hina orang boleh hujat dia, saudara, itu tidak pernah akan menurunkan derajatnya Tuhan. Kenallah Tuhanmu, tapi juga pahami dia. Apa yang dia suka. Ya. Saya anugerah Tuhan baru pulang dari Vietnam ini Bapak Ibu. Yang saya mau cerita, saya bawa mobil loh. Nggak tahu Pak Julekin, nggak ada SIM internasional saya bawa mobil dari Kinabalu, itu Sabah. Terus ke perbatasan Brunei itu namanya Sarawak. Masuk ke Brunei, pulang pergi Bapak Ibu, saya bawa mobil. Jadi kalau dari sini nyong-nyong umur 30 tahun, baru bajalang 2 jam kongso, Pak John kita so lelah, saya bawa mobil 10 jam Bapak Ibu ya. Pulang pergi, kejaran di border, tidak bisa masuk hari pertama, itu kemudian mesti balik lagi ke Sarawak di Lawas, dan nginap di situ, jadi hotel 2 malam di Brunei tidak berlaku, kami pergi ke Brunei. Tapi saya mau dorong saudara, maaf kalau ini direkam. Miskin, masih saya lihat itu Kijang Tua. Itu di Manado saya kurang ada di Sonder dengan di Likupang. Di sana masih ada di tengah jalan kota begitu, aduh. Ya, saya bawa mobil. Tapi yang menegangkan waktu mau pulang Bapak Ibu, kejar border tutup jam 10. Jadi dari keluar kota Brunei, tidak ada macet. Bukan karena apa? Kurang oto. Saya lari bawa sedan baru 2 kali, Cliff. Baru 2 kali kita bawa sedan, Cliff. Itu lari 120, 130. Karena di jalan tol laut itu ada 17 kilo. Mesti kejar. Kok dia begini, Pak John, so kalah 5 menit ini. Jadi saya mesti tambah. Waduh. Ya sudah menang 2 menit Pak John. Ya sudah saya stabil 100 begitu. Nah, Bapak Ibu, dari perjalanan ini saya melihat begini ya, bahwa waktu makan, saya ini kan orang misi, saya ini penginjil dulu Bapak Ibu. Jadi tidak ada makanan yang tidak bisa saya makan, semua saya makan. Dikasih apa, saya makan. Walaupun kalau namanya orang Manado, nasi deng babi itu paling beginilah, kan begitu. Kalau sapi itu kecuali sudah ada makanan, kan begitu ya. Saya berupaya sekalipun asing, saya makan. Tapi tetap tidak terlalu apa? Tidak terlalu nyaman. Tuhan rindu saudara pahami dia. Apa yang dia suka. Apa yang dia mau. Apa yang dia ingin saudara lakukan, katakan, perbuat, yang membuat dia geleng-geleng kepala, bukan bilang, wah ini gampang. Bukan, tapi dia berkata, luar biasa anak ini. Wah saya senang dengan ini. Pahami Tuhan. Maka betapa penting saudara itu punya waktu-waktu spesial dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya belum 8 jam, baru beberapa jam. Coyonggi untuk membangun gereja besar, 8 jam per hari. Dia bilang begini, saya ikut seminar tahun 89 di Jakarta. Saya ikut seminar dia.
dia bilang begini, sekalipun dia itu penasihat presiden Korea, sekalipun yang telepon presiden, kalau itu jam doanya, skip, tidak bisa ganggu dia. Maka dia bisa, waktu itu dia begini, saya punya doa, gerejanya itu mau capai 1 miliar, 1 juta orang. Waktu itu baru sekitar 600-an ribu. Bukan soal banyaknya Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar memberi waktu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepada kita. Cari hadirat Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan. Itu akan membuat kita disukai oleh Tuhan. Tapi oke, mari kita melangkah slide berikutnya. 5 hal yang Tuhan mau engkau lakukan yang membuat itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Wah, haleluya. Saudara, amanat agung Matius 28 itu adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ini kira-kira saudara dia tulis wasiat. Itu Gunung Kelabat kasih Pak Kakak, Gunung Soputan kasih Pak Ade. Itu kobong di Bunaken, itu Pulau Bunaken ngoni bagi 2 aja itu. Itu kira-kira wasiatnya. Di mana-mana budaya kalau wasiat itu orang takut langgar loh. Ya, wasiat. Dan kita kenal itu sebagai amanat agung. Itu hati Tuhan adalah supaya tidak seorang pun binasa. Katakan amin. Masalahnya dia memang sudah dikasih waktu cuma 3,5 tahun bekerja. Dan dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan keberadaan Allah jadi manusia dibungkus oleh daging. Maka dia cuma bisa berputar di sekitar Palestina. Tapi dia angkat 12 murid. Dengan tanggung jawab yang tidak mudah. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ini bicara tempat yang jauh, daerah yang luas, banyak tantangannya saudara. Karena itu kalau sekarang kan masih gampang. Saya kirim sesuatu di media, itu tiba-tiba Donald Trump sudah baca. Karena saya berteman dengan Donald Trump. Kalau saja kan begitu ya. Kalau saudara punya akses dengan Donald Trump, saya mau berteman dengan dia. Tapi dulu dengan segala keterbatasan, jalan kaki, naik keledai, makanan, penginapan, semuanya terbatas. Tapi saudara tahu, Thomas si peragu, dia jangkau Rusia, dia menangkan India. Dia ditombak di India saudara. Jangan pandai enteng itu Thomas itu. Biar dia pernah menyangkal Yesus, dia pernah ragu tentang Yesus. Dia biasa hidup dari melihat bukan dari percaya. Tapi dia jangkau India loh. Dia jangkau India. Saudara, wasiat Yesus. Kalau orang kasih wasiat dan mati, dia tidak tahu itu dilakukan atau tidak. Tapi Yesus di surga, dia sedang memandang setiap kita, murid-murid Tuhan. Apakah engkau menyenangkan dia dengan menyelesaikan amanat agung? Beritakan Injil. Sampaikan sesuatu kepada dunia. Bahwa ada Yesus yang ajaib. Ada Yesus yang besar. Katakan bersama saya, declare. Beritakan, perkatakan, sampaikan. Tentang Yesus yang ajaib. Tentang perbuatan-perbuatannya yang tak ada batasnya. Kalau saya tambahkan begini. Beritakan, ucapkan tentang namanya yang berkuasa. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Amin Bapak Ibu. Sampaikan itu. Beritakan itu. Kalau engkau tahu engkau murid Tuhan, maka engkau sedang menyenangkan Tuhan waktu engkau mendeklar tentang siapa Yesus Kristus. Kasihnya, anugerahnya, perbuatannya tanpa batas, kebaikannya, kemurahannya yang kita nyanyikan tadi. Tapi juga saudara, dunia kadang kalau cuman omdo, cuma NATO, orang tidak percaya. Orang butuh yang namanya kenyataan, display. Tadi malam saya singgung sedikit ke anak-anak youth. Tiba-tiba muncul kata, karena saya waktu di Kinabalu pergi ke Mall Imago. Saya bilang, oh
ini orang Kristen punya ini, orang Yunani minimal punya ini imago ini. Karena imago Dei, ya, gambar Allah. Ya. Waktu sudah Adam dan Hawa diciptakan itu serupa, segambar dengan Allah. Begitu dosa masuk, maka hilang kemuliaan Allah. Bahkan ujungnya maut. Tapi waktu Adam terakhir, yaitu Yesus datang, masuk dalam hati seseorang. Maka di dalam orang itu sekarang sedang terbentuk gambar Allah. Maka gereja Betel mengajar kita tentang pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Kita sedang ada dalam proses pengudusan. Gambar itu dipoles, dibikin licin, dibikin bagus supaya nampak dalam hidup kita. Dan dunia menantikan itu. Gereja mula-mula waktu diletakkan Roh Kudus, Alkitab berkata, dan mereka disukai semua orang. Kenapa saudara? Kalau tadi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemana Yesus pergi, orang banyak berbondong-bondong. Sama saja. Mereka disukai oleh semua orang. Kenapa? Mereka adalah bukan boneka di toko, apa itu nama, di kaca itu. Manekin atau apa, bukan saudara. Ya. Tapi engkau adalah Kristus kecil atau duplikatnya Kristus. Biar kunci itu duplikat, tetap bisa buka pintu, katakan amin. Engkau adalah sesuatu yang dinantikan dunia. Karena engkau sudah mengalami Kristus dalam hidupmu. Makanya harusnya orang di gereja seperti ini, so baptis, so penuh Roh Kudus, so bahasa roh, paling keras di dunia. Sedangkan mau doa makan siap dimulai dengan bahasa roh. Apa yang kurang petorang? Tapi kalau cuma di sini Bapak Ibu, tidak bisa. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus pada kita. Supaya kita pergi. Declare and display. Katakan declare and display. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan suka pada kita? Apa yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Melayani Tuhan sesuai prinsip kerajaan surga. Kerajaan dunia dengan kerajaan surga, saudara, itu sangat bertolak belakang. Kerajaan surga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Tambah di Korintus. Oleh Roh Kudus. Bukan oleh kekuatan apapun. Gereja sampai tahun 300 adalah gereja yang powerful. Gereja sampai tahun 300 dipenuhi dengan orang-orang sederhana tapi dipakai oleh Allah yang luar biasa. Tapi kemudian tahun 300 ke atas sampai hari ini, tidak semua memang. Banyak gereja dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa tanpa Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupnya. Dan itu membuat gereja jadi memble. Saudara, Tuhan rindu gereja, saudara dan saya melayani Tuhan dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Ini akan membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan dihormati oleh manusia. Saudara, ya, saya selalu kalau baca Alkitab, ini semua 50 kali kita baca Alkitab ini. Ya. Jadi saya masuk di apologet, itu ya puji Tuhan lah. Kalau pakai kalah menang tidak pernah kalah. Gitu, saudara. Karena tuh firman kan hidup. Ya. Ingatkan di sini, balas dengan ini, kasih begini. Kalau soalnya mampu begini, nanti ngana baku dapat dengan Tuhan di pengadilan terakhir. Ikut berhenti sudah. Ya. Tapi saya berdoa supaya kau tidak mati seperti Agustan. Saya berdoa kemurahan Tuhan masih berlaku atasmu. Tapi kalau ngana masih ejek terus sama Yesus, benar, dengar. Itu tidak ngaruh pada Yesus, tidak ngaruh pada saya. Tapi itu ngaruh padamu. Semakin kau mengejek dia, semakin banyak yang kau harus bertanggungjawabkan di depan pengadilan Kristus. Oh takut itu sudah. Tapi saudara, melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan. Ini bahasa yang banyak kita dengar. Ya. Tapi itu menjadi kehormatan kalau kita melayani dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Bukan prinsip dunia. Wah, saya terlambat ini. Ketiga, apa yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pikirkanlah perkara yang di atas. Dalam ulang tahun Pak Niko tanggal 20 Februari, salah satu yang kasih sambutan adalah Ketua Sinode. Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham bilang begini. Ada 3 hal yang dia simpulkan tentang pelayanan Pak Niko. Yang duanya tidak sempat sebut, dia bilang begini. Pak Niko itu adalah hamba Tuhan yang konsisten untuk
lebih banyak memberitakan tentang kekekalan. Saudara, Pak Niko umur 76, Mazmur 90, 70 sampai 80. Kejadian pasal 6, umur manusia berapa? 120 saja. Itu umur Musa sudah waktu mati. Tapi kalau kekal itu tidak ada batas. Ayat ini membawa kita kepada Tuhan mau saudara mesti prioritas pikirkan, inginkan, fokuskan hidupmu di kesementaraan kepada yang kekal. Karena jaminannya adalah yang sementara Tuhan yang jamin. Kan sota putar tuh orang Kristen punya berpikir, kiapanya masuk gereja, aduh dia cari doi. Kiapanya masuk gereja, aduh kalau jam 11 siang itu warung laku sekali. Sayang mau saya tinggal tuh untung hari Minggu. Padahal janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka makan, minum, pakai ditambahkan. Dan itu mesti dipraktek loh. Jangan cuma dengar-dengar, oh iya saya percaya, tapi tetap prioritasnya kepada yang lahiriah. Tadi saya tulis, saya agak lupa itu Ibu Joyce. Kalau saudara, hal kekekalan bisa tersingkir kalau saudara sibuk cari harta dunia, kerja, termasuk pelayanan loh, bisa menyingkirkan fokus kekekalan kita. Sudah mesti mulai praktek lah, ikut arahan kerajaan Allah. Dia berkata, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari, pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampaklah, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, ini kan simple sebenarnya arahannya. Prioritaskan, pikirkan, fokus, lakukan sesuatu yang ada di surga, yang surga mau. Kalau saya mau tambahkan ini, seorang hamba Tuhan umur 9 tahun, rohnya diangkat ke surga. Dia dibawa jalan-jalan ke surga. Dia kaget, selama ini tidak ada orang kasih tahu, karena memang bukan itu fokusnya. Dia bilang di surga banyak sekali gudang-gudang. Gudang duit, gudang ini, banyak sekali gudang. Semua di surga yang ada yang dibutuhkan di bumi, itu ada di surga gudangnya. Maka Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu surga, prioritaskan surga, maka yang di bumi biar Tuhan yang selesaikan bagi saudara. Ngapain saudara mau fokus kepada apa yang Tuhan fokus? Ngapain saudara mau kerjakan apa bagian Tuhan? Memang saudara lebih hebat dari Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, dan engkau akan lihat bahwa yang lebih baik engkau akan terima dari Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, apa yang membuat tuh saudara bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau malaikat tanya, Tuhan kok senyum-senyum? Oh itu ada anak di Manado, di Marina Plaza itu. Dia sedang melakukan apa yang aku mau. Dan yang keempat adalah apa? Kuasai diri, tidak ikut dunia. Saya pergi Vietnam, puji Tuhan lah jalan-jalan, tapi 2 keliling. Makan roti Prancis, serita besar sekali begini, waduh. Tapi tidak boleh bawa karena ada nginap di Kinabalu. Kalau tidak nginap mau beli bagi hari ini. Ya kalau ada yang mau suka minum kopi Vietnam ada di rumah lah. Tapi pergi di rumah sudah. Saya giling kopi yang enak. Ya. Saya tidak merasakan di sana bahwa saya sedang melakukan hal yang duniawi. Ya. Di hotel tertinggi di sana, di lantai 49, masih ada berapa lantai ke atas. Kok aja punya, Pak John, devotion. Tak siap aja. Saya bikin sendiri. Gitu. Jadi ada hal positif lah. Saya rasa perjalanan saya itu, bawa mobil, pengalaman 2 negara saya bawa mobil, tanpa SIM internasional, dan kemudian nikmati Vietnam, doakan Vietnam. Saya rasa perjalanan saya adalah perjalanan yang tidak duniawi. Dia memang juga makanan di sana beda dengan orang, ya. Maka kemarin waktu makan, kami kemarin mau makan di satu tempat, bilang mau pergi di Sario, tiba-tiba Ibu Rani begini, pergi di situ cuy. Ternyata di sana ada Tuhan siapkan berkat. Saudara, kalau kita sekarang ada di dunia dengan segala tawarannya, ya,
Kata pakai bahasa 1 Yohanes 2, 5, 16, 17, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara, ini mesti hati-hati, berjaga-jaga. Karena ini akan mengikat kita untuk membuat hukum Newton berlaku. Apa itu hukum Newton, saudara? Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya tarik bumi. Dan untuk saudara terangkat, ada yang bisa membuat engkau tidak terangkat, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kejar perkara-perkara dunia. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan waspadalah. Kalau dulu jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan rindu di situasi dunia yang tidak menentu ini. Mari banyak beri waktu untuk doa, pujian, dan penyembahan. Kalau tokomu lagi laku, putar lagu rohani. Kalau tokomu lagi tidak ada orang, nyanyilah sendiri lagu rohani. Kan begitu Bapak Ibu. Kau buka restoran, putar lagu rohani. Kalau ada yang mau tersinggung, ya minimal pakai instrumen saja, saudara. Jangan saudara punya tempat usaha, saudara orang Kristen, dan kemudian lagunya, waduh, muntah-muntah. Wah, enggak tahu apa. Pada lagu mengutuk Tuhan di sana, lagu untuk berontak kepada orang tua. Putar lagu rohani lah. Ada seorang bersaksi di Batam, dia bikin rumah walet. Yang datang itu walet Pak Juletin. Kok dia putar lagu Paniko? Padahal kan, apa itu? Kan ada CD, harusnya putar CD, yang kan begitu. Putar lagu rohani, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Sudah 3 bulan, pono, pakai bahasa ponong. Dia bingung dari mana ini burung-burung. Saudara, mari kita punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang belum baca Alkitab tiap hari, ayo baca Alkitab. Itu gereja tidak untung, tidak ada yang untung saudara. Saudara yang untung. Saudara semakin mengenal, memahami Tuhan. Saudara akan dituntun, saudara akan melihat hal-hal ajaib. Ya. Semua 50 kali kita Ibu Joyce. Ibu Joyce sudah lama, semua 50 paling. Karena saya pernah kejar. Koben, jauh sekali dengan Koben. Saya baca Alkitab 70 pasal per hari. Tapi sekarang sudah kalah tuh mata. Jadi mulai lelah. Jadi baca 10 jo. Saya baca 4 sebelum tidur, dan tuh 6 itu di pagi. Atau di subuh. Tadi pagi 2:30 sudah bangun. Jadi saya baca Alkitab. Jangan tak tidur lagi kalau sudah ada sempat. Baca Alkitab. Kalau saudara jadikan pertemuan dengan Tuhan sebagai prime time saudara, maka Tuhan akan mendahulukan engkau. Kira-kira kalau pakai bahasa manusia, ada surat masuk di kantor saya, kantor Pak Julektin sana di Bournemouth, ada 15 surat saudara. Tapi kalau orang berkenan, dia bilang, aduh biar ke belakang, mari ini yang duluan. Gitu. Tuhan itu tahu yang namanya siapa hamba yang berkenan kepadanya. Siapa yang harus diprioritas. Mari saudara dekat dengan Tuhan. Colek kiri kanan, dekat dengan Tuhan. Colek kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Ngana ada baca Alkitab hari ini? Baca Alkitab Bapak Ibu. Ini mau bahasa Tontemboan, bahasa Likupang, bahasa apa ada sini. Tinggal saudara mau download saja. Ada yang gratis, kebanyakan gratis. Yang lagi sekolah teologi jangan cuma sabda, baca banyak-banyak ini Belanda dan sebagainya. Yang terakhir, ini sebenarnya saudara tipuan yang sedang dilakukan oleh iblis di akhir zaman, dan dia bukan pakai pengikutnya, dia pakai pengikut Yesus, yaitu pendeta-pendeta bosar. Tentang persepuluhan. Pak Niko bilang begini, saya garis bawahi kata-katanya kemarin. Banyak pendeta tidak mau jemaat diberkati. Caranya gampang, perpuluhan itu Taurat, perpuluhan itu dolowe,
Perpuluhan itu tidak bisa di perjanjian baru. Saman anugerah tidak ada. Saudara ikut kemarin doa pengerja, penjelasan dari Dr. Hendrik Timadius. Itu dokter Bapak Ibu. Dia bilang begini sama saya, Pak John, kalau tim teologi ini dikasih waktu oleh Pak Niko untuk membantah itu, kalau pakai bahasa pasar kawan-kawan, begini dorang itu. You know begini? Ini pinter-pinter sama ini dokter teologi kok dipenuhi Roh Kudus. Tapi Pak Niko berkata, jangan bantah itu. Pak Niko tidak izinkan. Nah, persepuluhan ini Bapak Ibu, adalah hati Tuhan untuk menjadikan itu sebagai sarana bagaimana saudara diberkati. Ada pendeta besar, doktor dari PIK Jakarta. Dari Yerusalem dia bilang begini, ini sonda ada bait Allah, sonda ada orang kasih persepuluhan. 2 bulan kemudian cabang Pak Niko di Jakarta di Amerika, pendeta Lukas Kusuma, dia wawancarai seorang rabi Yahudi. Dia bilang, Rabi, katanya sonda ada persepuluhan yang dikasih orang Yahudi seluruh dunia karena bait Allah tidak ada. Dia bilang, ini Rabi, saya punya saudara-saudara satu suku masih berkeliling puluhan ribu di seluruh dunia. Kami hidup dari mana? Dari persepuluhan. Tapi itu mereka kan Taurat. Kita ini Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak, aku anaknya, tunjuk sebelah kiri kanan. Engkau juga. Persepuluhan dimulai dari apa, saudara? Respon Abraham kepada apa yang Tuhan berikan melalui Melkisedek, Raja Salem. Itu bukan perintah, respon. Yakub dalam perjalanan pada waktu di Betel, dia berjanji, dia bernasar, kalau Tuhan membuat perjalananku berhasil, maka aku akan kasih persepuluhan. Yesus pernah menyinggung orang di perjanjian baru tentang persepuluhan. Istilah gini saudara, yang kecil-kecil dong kasih, yang besar dong tidak kasih. Atau yang satu mereka kasih, yang lain tidak dikasih. Yesus juga mengakui persepuluhan dalam perjanjian baru. Tapi di atas semua kontroversi teologis itu Bapak Ibu, kalau engkau rindu untuk tahun penuaian, 2025 sebagai tahun penuaian, katakan bersama saya, tahun 2025, tahun penuaian, maka sarana yang Tuhan mau untuk engkau lakukan tahun ini, memberi, menabur. Ada 2 hal yang tidak akan hilang sampai bumi ini lenyap. Yang pertama, tidak ada satu nokta pun dalam Taurat yang akan dihilangkan. Yang kedua, hukum tabur tuai. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu berlaku. Bapak Ibu saya belajar, kami belajar sejak kami menikah. Ibu Rani punya gaji, saya, ya kan ini hamba Tuhan. Gajinya kalau pakai bahasa Pentakosta, berapa hamba Tuhan pegaji? 30 hari per bulan. Jadi kami sudah biasa saudara, dari amplop dipisah-pisah untuk makan ini, untuk persepuluhan, untuk bayar listrik, bayar kos karena kami tinggal di rumah kos begitu. Sejak awal Pak Niko sampaikan, kasih buah sulung yang sekarang dikatakan sebagai persembahan sulung. Sebagai bentuk saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan di awal tahun, saya kasih, ini Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, dia yang berjanji, dia pegang janjinya. Memang kadang susah, ada orang Tuhan kalau engkau berkati saya 100 miliar, saya akan kasih persepuluhan. Sedangkan 1 juta mau kasih 100 ribu, Bapak pikir-pikir. Kira sedikit itu 10 miliar. 10 miliar saudara tahu, kalau beli kerupuk, buang di Manado, tak tutup Manado. Jangan, harus mulai. Kemarin Pak Niko bilang, Gen Z, anak-anak muda perhatikan ini. Kalau engkau ingin melihat masa depanmu baik, kalau engkau ingin melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam pelipat gandaan, berkat-berkat yang unusual itu, Tuhan bisa kerjakan kalau engkau taat kepada Tuhan. Saya kemarin saja, makan saja ada unusual, ya tidak diduga. Saya mengalami banyak hal yang tidak diduga Bapak Ibu. Saya mau cerita, saya sudah pernah cerita, tapi kunci hari ini adalah mari menyenangkan Tuhan. Katakan bersama saya, kenal dan pahami Tuhan.
Dengan 5 hal yang Tuhan sudah sampaikan, biarlah saudara menjadi jemaat Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, saudara minta apa saja. Jangan belum melakukan apa-apa, bikin sakit kepala Tuhan, kau tiap hari Tuhan. Ya Tuhan, katanya engkau baik. Oh God. 5 hal yang kau kerjakan. Apa yang tak pernah dilihat mata. Mari sambil berdiri. Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Saya tidak mau nyanyi itu sih. Tapi saudara, kalau engkau ingin melihat unusual, dulu kita bilang miracle, Rita begini, miracle Pak John, ya. Karena Rita kan dia pergi di luar negeri. Dia waktu dapat di orang-orang bahasa Inggris, ya enggak bahasa Inggris. Unusual miracle. Sudah ingin alami di bulan Maret ini? Sudah ingin melihat sesuatu yang sedang saudara tidak duga? Atau itu sudah lama engkau doakan dan belum jadi? Mari hari ini buka hatimu. Ada kemurahan Tuhan di ruangan ini. Saya selalu percaya saudara, bahwa banyak yang saya upayakan, saya ingin lakukan dengan kekuatan saya. Padahal itu Tuhan mau kasih cuma-cuma. Ngapain saya mesti kerja keras banting tulang? Itu adalah kutuk Taman Eden. Padahal di dalam Yesus itu diberikan secara cuma-cuma, tanpa bayar. Dan itu hanya engkau kerjakan baik yang 5 hal tadi, maka engkau akan lihat bulan Maret ini akan terjadi terobosan. Saya percaya ada pengurapan pelipat gandaan di tempat ini pada hari ini. Karena ada kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Orang sakit flu ingin sembuh karena takut mati. Tapi dengar, kemurahan Tuhan lebih daripada kesembuhan dari flu. Kemurahan Tuhan lebih dari penyakit yang sangat parah pun yang disembuhkan. Kemurahan Tuhan lebih dari apapun yang selama ini engkau doakan, engkau pikir itu sangat besar, tapi itu masih kecil dibandingkan dengan kemurahan Tuhan. Hari ini engkau ingin melihat bulan Maret ini, kau ingin melihat terobosan Tuhan terjadi atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, terjadi atas usaha bisnismu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan Tuhan, ampuni kalau kami selama ini melakukan sesuatu dengan kekuatan kami, mengandalkan kebijaksanaan kuat dan kaya kami. Padahal Engkau siapkan kemurahan hatimu. Engkau siapkan gudang-gudang sorga yang siap untuk diluncurkan bagi setiap kami. Haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi, biar Tuhan raih tanganmu. Oh ralabasyan daralabaya ralabaya 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 ralamu rahanmu. Amin. Kami terima kemurahan Tuhan. Kami terima kelimpahan sorga siang hari ini. Oh rabasya ralaba, kemurahan. Amin, 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 amin. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan. Mari sekali lagi saudara, raih, hirup sesuatu yang besar dari Tuhan siang ini. Oh ralabaya ralabashanda ralabaya rala. Terjadi, tercurah terobosan baru. Ya ralabaya 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 ralaba.
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Ramasyakkaralabayaralaba. Kami mengangkat tangan, mengangkat wajah, menghirup udara surga di tempat ini yang berisi kemurahan, kebaikan, pertolongan, anugerah, kesembuhan, mujizat, pintu-pintu terbuka, terobosan-terobosan baru. Hari ini kami menghirup udara surgawi di ruangan ini untuk hal-hal yang akan kami alami di sepanjang bulan Maret ini. Kami akan menuai perkara-perkara ilahi dan perkara-perkara jasmani. Hal-hal materi akan dicurahkan limpah bagi kami. Rumah-rumah perbendaharaan kami akan penuh. Tempat-tempat usaha kami akan terjadi pelipat gandaan. Kami menghirup sesuatu yang baik dari Tuhan. Semua jalan buntu dalam usaha kami sudah hands up. Dan itu baik kalau kami hands up di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kami mau berkata, kami lemah, Tuhan kuat. Kami tidak sanggup, Tuhan sanggup melakukan bagi kami. Dan di siang yang indah ini ya Tuhan, ku berdoa, biar pemulihan, kesembuhan, terobosan, promosi-promosi baru terjadi atas gereja Tuhan. Kau akan mengangkat kami semua Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Kalau kami lakukan 5 hal tadi, maka kami menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kami menyenangkan hati Tuhan, biarlah ayat ini berlaku bagi kami. Minta apa saja, maka Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, saya percaya kita diberkati lewat visi pendeta gembala kita pada sepanjang bulan Maret yang akan berjalan ini. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan, tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama di tempat ini? Kalau ada bisa mengangkat tangannya. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Slat atas pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini yang sungguh sangat memberkati kami. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan dengan cara QR code atau transfer, atau juga sebentar akan dijalankan kolekte. Dan di kita ini di setiap minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan memberikan persembahan ekstra dan persembahan umum yang akan dijalankan secara bersamaan. Jadi sebentar Bapak Ibu bisa menyiapkan 2 kali persembahan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta John Slat yang untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Pak John secara luar biasa ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Engkau utus ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang menangkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Biar persembahan kami ini sebagai tanda ketaatan kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus, untuk memperbesar kerajaan-Mu dan untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
untuk menolong orang-orang miskin, untuk menolong yang lemah, untuk menolong janda-janda, dan untuk terutama juga Tuhan, untuk mengirimkan hamba-hamba-Mu Tuhan sebagai misionaris, untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan bisa membangun gereja Tuhan, dan yang pada kuncinya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saya menginformasikan, mengingatkan kembali bahwa Healing Movement Camp atau HMC yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 jam 8 pagi bertempat di GBI Marina Plaza lantai 2 di tempat ini. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk hadir tepat waktu dan mempersiapkan diri kita dengan baik, dan mari kita bersama-sama mengalami pemulihan dan berkat Tuhan dalam acara ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, yang sudah memberikan persembahan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian sekali bagiku. lagi katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Tuhan, sempurnakan ibadah dua ini dengan berkat daripadamu. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang sangat Tuhan sayang, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dan pengurapan dari Roh Kudus memenuhi kita semua siang ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Selamat melayani Tuhan di sepanjang Maret ini. Amin.
all these dreams that never had the means to come true. Well, I have no good hands to fight the light that's in my mind. Still I'll try. For marvelous